Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang cara lapor reinvestasi saham dalam DJP online supaya memenuhi syarat bukan objek pajak. Jadi di dividen saham bukan objek pajak itu berlaku sejak Undang-Undang Cipta Kerja di akhir 2020. Tapi memang mulai 2021 baru pembagian dividen tidak lagi dipotong pajaknya. Kalau yang 2020 masih dipotong walaupun sudah berlaku karena kan butuh masa transisi. Nah, tadinya dipotong 10%, sekarang menjadi bukan objek pajak. Tapi syarat daripada bukan objek pajak itu adalah dia harus dilakukan reinvestasi. Reinvestasinya bisa macam-macam ya, bisa ke instrumen keuangan dalam negeri, bisa ke deposito, bisa juga ke sektor real, dan dilakukan pelaporan selama 3 tahun. Nah, pelaporannya melalui fitur e-reporting pada DJP Online. Tata caranya sebagai berikut. Jadi kita login dulu ke website DJP Online, kemudian pada pilihan layanan, pilih e-reporting. Nah, kalau misalnya di e-reporting tidak muncul, di apa namanya, di fitur, ya fitur tuh kalau ada, kalau nggak salah di informasi atau di profil, itu Anda pilih aktivasi, ya, kemudian centang e-reporting investasi. Dia nanti lockout, terus login lagi, nah baru muncul pilihan e-reporting investasi. Nah, setelah kita klik e-reporting, akan muncul halaman seperti ini, profil singkat Anda, ada nama, NPWP Anda, alamat segala macam, kemudian daftar pelaporan, tombol lapor, sama ini. Nah, BPS ini bukti penyetorannya. Nah, kalau misalnya Anda sudah lapor, dia akan muncul seperti ini. Contoh yang saya sudah lapor ya, 2023. Nah, 2023-01 itu maksudnya saya pembetulan. Pembetulan kedua, pembetulan ketiga. 2024 saya nggak ada pembetulan. Nah, jadi ini laporan-laporan di tahun lalu. Saya selalu dapat dividen dan selalu saya reinvestasikan. Jadi ada laporan seperti ini. Nah, selanjutnya kalau kita klik lapor yang ada di sini, selanjutnya akan masuk ke satu halaman. Itu ada laporan dividen sama laporan investasi. Jadi pelaporannya ada dua. Rencananya, waktu kamu terima dividen, rencananya mau diapakan, dan realisasinya ada di bawah. Ya. Nah, input ini harus bersamaan, Bapak Ibu. Jadi atas diinput, bawah diinput. Gak bisa kita input rencana dulu, realisasinya nanti. Karena kalau di DJP itu, sistem yang sekarang, kamu input pertama, terus kamu input lagi kedua, dia menimpa. Jadi yang pertama hilang. Udah gitu jeleknya nggak bisa dilihat yang sudah kita input apa. Saya sudah pernah komplain langsung ke kantor pajaknya, saya bilang ini nggak bisa dilihat, dia bilang nothing we can do gitu. Nah, cuma sampai sekarang sih kalau ngobrol dengan konsultan pajaknya, belum pernah ada orang yang dia handle, yang diperiksa gara-gara ini. Jadi mungkin dia melaporkan, tapi diperiksa karena melaporkan tidak benar, nggak pernah gitu. Ya, tapi yang penting kita ada bukti pelaporan. Nah, ini langsung contoh. Tuan A membeli saham Bank BRI di 2021. Dia beli 1000 lot atau 100.000 lembar. Dia tidak pernah tambah, tidak pernah jual. Dia hold terus sampai sekarang. Nah, dari 2021 sampai dengan 2024, dia terima dividen itu 5 kali. 2022, maksudnya 3 tahun terakhir ya. Kan kalau kita SPT 2024, 3 tahunnya berarti 22, 23, 24. Nah, selama 3 tahun terakhir, di 22 dia terima 17.400.000. 2023 BRI dia mulai ikut BCA. Ada interim, ada final gitu. Kalau sebelumnya setahun sekali. Terus sekarang ada interim, ada final. Nah, di 2023 terima 5.700.000 di 27 Januari, terima 23 juta di 12 April. Di 2024 18 Januari terima 8.400.000, 28 Maret terima 23.500.000. Nah, kalau mengacu kepada ini sih harusnya Bank BRI akan membagikan kupon, membagikan dividen kalau nggak akhir Maret mungkin awal Januari, awal April ini gitu. Nah, setiap kali dia terima dividen, dia reinvestasikan. Yang dia terima di 2022, dia reinvest di reksadana panen 30 April. Yang dia terima di 2023, 2 kali, dia jadikan satu, investnya juga 30 April. Yang 2024, dia terima 2 kali, investnya juga sekaligus.
Nah, di dalam kasus ini investnya nggak berubah-ubah. Walaupun dalam peraturan boleh, dia boleh pindah-pindah. Tapi kalau di sini dia tidak berubah. Nah, pertama kita klik yang pelaporan rencana dulu yang ada di sini, yang atas. Nah, kalau diklik akan muncul halaman seperti ini, tambah laporan dividen, pelaporan ke 1/2024, yang kalau diklik Bapak Ibu, dia akan muncul tiga pilihan. 1/2024, 2/2023, 3/2022. Ya. Nah, kita pilih yang eh, pertama 1/2024. Jadi ini untuk dividen yang diterima 2024 dulu. Kan ada dua kali, 23 juta sama 8.400.000. Jadi pas yang terima 23 juta, kita pilih 1/2024. Ini dividen dalam negeri. Kalau dipilih itu ada dividen dari luar negeri, dividen dari perusahaan non-TBK, badan usaha aktif, dan segala macam. Ya. Jadi yang dipilih itu dividen dari dalam negeri. Pemberi penghasilannya kita bisa ketik PT Bank BRI. Tanggal diterima sesuai dengan payment date yaitu 28 Maret. Nominalnya 23,5. Ini dividen yang kita terima dalam mata uang. Nah, kalau terimanya dolar ya bisa pilih dolar sih. Kemudian dividen diinvestasikan. Nah, ini inputnya adalah rencana. Kan kita terima 23.500.000. Dari situ yang mau kita reinvest berapa? Kalau semua kita tulis 23,5. Kalau kita bilang 20 juta, 3,5-nya mau diambil, berarti atas 3.500.000-nya kamu kena pajak 10%. Nah, kemudian kalau sudah, kita klik tambah. Nah, selanjutnya kalau yang atas sudah, eh, nah yang atas ini sudah. Selanjutnya yang ya, investasi, baru kita klik investasi. Ya. Jadi kita pilih pelaporan 1/2024 30 April. Nah, bentuk investasinya kita pilih reksadana. Ada pilihannya ada banyak sekali. Diketik aja nanti bisa dipilih yang sesuai. Kemudian nominalnya 23.500.000. Jadi ada rencana, ada realisasi. Nah, kita klik tambah. Nah, kalau 1 tahun terima dividen dua kali bagaimana? Ya, kita bisa input dua kali dia punya rencana. Kalau misalnya reinvestasinya itu kalau jadi satu ya satu kali aja. Kalau dia berkali-kali dan berbeda-beda ya bisa input berkali-kali seperti itu. Nah, dan selalu perhatikan ini 1/2024, 2/2023, dan 3/2022. Nah, sekali lagi, untuk bisa memenuhi syarat suatu dividen bebas pajak 10%, syaratnya adalah reinvestasi dan lapor selama 3 tahun. Nah, 1/2022 itu artinya dividen yang diterima di tahun 2000, sorry, 1/2024 itu artinya dividen diterima 2024 pelaporan pertama. 2/2023 itu artinya dividen yang kita terima di tahun 2023, ini pelaporan keduanya. 3/2022 artinya dividen yang kita terima di tahun 2022, terus ini pelaporan ketiganya. Nah, eh, 1/2024 itu baru akan muncul waktu Anda klik e-reporting di Januari 2025. Kalau kamu bukanya sebelum 1 Januari 2025, pilihannya 1/2024 nggak muncul. Keluarnya tuh 1/2023. Nah, jadi kalau misalnya Anda lupa lapor yang reinvestasi pertama tahun 2023, 2025 ini sudah nggak bisa lapor lagi karena pilihannya secara sistem sudah nggak muncul. Secara peraturan sih sebetulnya batasnya itu di 31 Maret tahun berikutnya. Tapi secara sistem itu di 31 Desember tahun berikutnya. Lewat 31 Desember tidak bisa lagi. Nah, dividen yang kita terima di tahun 2022 ya, itu kita input di sini. 2/2023, sorry, dividen kedua, eh, se- dividen 2023 yang merupakan pelaporan tahun kedua, itu kita pilih 2/2023, kemudian tanggal diterima, jumlah dividen dibagikan, sama dividen di rencana yang diinvestasikan. Nah, ini memunculkan satu challenge sendiri. Yang 2024 saja kalau dividennya banyak udah bingung. Bagaimana dengan yang 2023? Harus cari lagi yang 2022 gitu.
Jadi harus ubek-ubek lagi laporan sekuritasnya. Yang lama-lama seperti apa. Nah, kalau misalnya Anda eh, cuma punya satu saham Bank BRI, beli nggak pernah jual-jual, terus terima dividen semua direinvestasikan, itu kalau kita input semua, nanti jadinya seperti ini. Ya. Jadi pelaporan pertama 2024 itu kan kita terima dividen dua kali, 84 sama 23,5. Nah, saya diterima tanggal segini, saya rencana mau invest segini. Kemudian dividen yang saya terima tahun 2023 yang sudah saya reinvestasikan sejak 2024, eh, sejak 2023 juga, itu kan pelaporan tahun kedua. Nah, saya input seperti ini, kemudian nominalnya dan angkanya. Kemudian dividen yang kita terima 2022, nah itu pelaporan ketiganya seperti ini. Nah, kalau kita sudah lakukan pelaporan selama tiga tahun, dividen yang kita terima tahun 2022 ini sudah bebas dikonsumsi. Sementara yang 23 itu masih 2 tahun lagi, yang 24 masih eh, sorry, ini masih 1 tahun lagi, ini masih 2 tahun lagi. Jadi persyaratan suatu dividen bisa dikonsumsi itu adalah 3 tahun sejak diterima. Dan itu juga dilakukan pelaporan dan reinvestasi. Nah, ini untuk kita kalau terima dividen sama rencananya. Nah, realisasinya kalau tadi kita input, ya, kalau yang 2024 kan terima 2 kali, investnya 2 kali. 2023 digabung jadi satu. 2022 sekali. Nah, kalau misalnya dia beda-beda, ya silakan Anda melakukan input. Kalau pindah-pindah gimana, Pak? Ya, Anda harus punya catatannya, trackingnya bagaimana. Makanya kalau saya sih sarankan, yang namanya dividen itu sebaiknya dikumpulkan di satu rekening tersendiri yang dipisahkan. Kalau Anda bagi-bagi gitu ya, apalagi gabung sama uang, putar sama saham, nah itu sudah bingung gitu. Kalau kalau Anda mau melakukan pelaporan seperti ini, biasanya sudah almost impossible kalau orang yang rajin trading. Jadi sebaiknya memang dikumpulkan di satu sekuritas saja, atau kalau dalam konteks reksadana, kalau saya taruhnya di satu reksadana. Jadi saya gampang, saya tahu nih semua reinvestasi saya itu yang reksadana ini untuk reinvestasi dividen. Nah, itu seperti ini. Dan setelah Anda input semua, baru Anda klik submit yang ada di bawah. Nah, ini juga kekurangan daripada sistem DJP online. Kalau misalnya salah, eh, sudah submit nih, salah, nggak bisa diedit. Bisanya timpa. Nah, timpa itu artinya Anda harus input ulang lagi semuanya. Nah, jadi kalau input dia dividen ini, sebaiknya Anda sudah buat catatan lengkapnya, kalau nggak bisa frustrasi. Seperti itu. Nah, eh, sama ya tadi sudah saya bahas di depan, kelemahan daripada sistem DJP online itu di tombol yang pelaporan yang sudah selesai itu kalau kita klik dia cuma keluar bukti lapornya, tapi tidak bisa mengeluarkan apa yang kita laporkan gitu. Ya, tapi ya sudah, memang sistemnya yang tersedia seperti ini. Peraturannya juga bunyinya seperti tadi, harus reinvestasi dan pelaporan selama 3 tahun. Mudah-mudahan nanti kalau tahun depan misalnya pakai Cortex, paling tidak bisa kita akses apa yang kita input. Nah, semoga video kali ini membantu reinvestasi saham Anda, reinvestasi dividen saham Anda. Semoga bermanfaat. Terima kasih.